untuk membenahi itu perlu trik lah memang. Amang-amang, iming-iming, ngomong-ngomong lakukan. Ya. Ini kebanggaan luar biasa di DKI. Hai Steelers, Assalamualaikum. Hari ini aku udah ditemenin sama Bapak Latif dan Ibu Enda. Boleh kita tanya-tanya sekarang yuk. Halo Bapak, Assalamualaikum. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih Bapak udah mau hadir, Ibu juga. Mungkin boleh diperkenalkan diri Bapak. Ya, saya sering dipanggil Abdul Latif. Nama panjangnya Abdul Latif Rusdianto. Sekarang saya tinggal di Jati Bening, Jalan Ratna. Saya mulai mengajar di SMP 135 sejak tahun 80. Sampai tahun 2018 katanya ya. 2018, sekitar 38 tahun ya. Mengajar. Jadi mengajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tuh. Ini guru bahasa Indonesia kita. Teman-teman masih ada yang ingat nggak? Nah, sekarang aku balik ke Bu Enda. Ya. Bu Enda juga kan mengajari 135 ya. Betul, cantik. Mulai dari kapan Ibu? Tahun 80. Terus tapi sampai 2010 saja. Saya 30 tahun. Terus tahun 2011-nya pindah ke SMP 99. Oke. Ramangun. Terus Ibu mengajar sebagai guru apa? Waktu saya di ngajar 135 ngajar Iya. IPA. Kalau masih ada yang nggak tahu nih, Bu Enda ini istri dari Bapak Latif. Iya. Iya. Gitu, jadi nggak usah ditanya ya, apa tinggalnya di mana, karena mereka satu rumah. Gitu, Iya, jadi iya. selama Bapak ngajar di 135, kan 38 tahun tuh ya. Pasti ada dong cerita suka dukanya selama mengajar gitu. Boleh nggak Pak diceritain sedikit aja? Wah, ini pertanyaan yang menarik ya. Kalau kita ungkap ya bisa 2 jam nggak selesai. Jadi suka duka mengajar itu memang tergantung pada masing-masing orang. Yap. Cuma yang kita dapat di lapangan, ya kita setiap hari itu selalu menemukan situasi yang berubah. Iya betul. Baik sifat anak, keadaan, bahkan kadang-kadang pakaian pun berubah. Betul. Itu yang membuat kita betah. Kemudian pelajaran juga selalu berganti-ganti, itu bikin kita betah. Kemudian apa itu dengan lucu-lucunya siswanya itu, kemudian yang disuruh ada yang langsung mengerjakan, disuruh ada yang ngeles-ngeles. Itu juga kadang-kadang menjadi suka duka kita. Iya betul. Jadi cerita menarik di masa sekarang gitu Ya, Pak. bagaimana kita menghadapinya lah kalau masalah pembelajaran di kelas. Kemudian dukanya itu bila kita memberikan pelajaran itu tidak diserap oleh anak. Ini setelah kita berikan, kemudian kita lihat di hari esoknya itu tidak diserap oleh anak, kita sangat kecewa. Ya. Kekecewaan itu mungkin datang dari diri kita sedang mempelajari itu, atau dari anak yang tidak bisa menerima, atau anak tidak konsen. Jadi duka-duka itu memang silih berganti. Iya benar. Terus. Seiring berjalan waktu pasti ada ya Pak. Tapi kalau suka duka di luar kelas itu, yaitu suka duka di SMP 135, itu lebih luas lagi. Karena kita perlu juga memperhatikan anak itu, karena membimbing dia bukan hanya di kelas. Ya di dalam lingkungan, di sekolah, bahkan bila perlu kita tahu sampai ke rumahnya, sampai ke keluarganya. Jadi di sini juga banyak suka dukanya. Bila anak kita terdengar bahwa dia berprestasi, bahwa dia mendapatkan sesuatu, kemampuan yang bisa dia tunjukkan, kita bangga. Benar. Tapi begitu dia tawuran, misalnya merokok, dilaporkan ke kita dan sedih seterusnya. Ya Pak ya. Nah itu duka bagi kita. Benar. Jadi untuk membenahi itu perlu trik lah memang. Dan ini suka duka ya. Iya betul. Kemudian suka duka dengan kawan-kawan seperjuangan, dewan guru, kepala sekolah, itu juga banyak suka dukanya. Ya, sukanya itu bila kita memecahkan masalah itu sepakat semuanya. Dukanya berselisih paham. Iya.
tetapi berselisih paham bisa juga terbenahi juga, tapi termasuk duka bagi kita Iya, itu. benar. Jadi bagaimana menyatukan kita sekian banyak di sekolah itu, namanya teamwork ya. Teamwork, jadi semuanya harus bekerja sama, Iya, betul. harus bisa bekerja sama. Kira-kira disitulah munculnya suka duka kalau tidak bisa diajak kerjasama. Iya. Ya kita pun demikian kalau tidak bisa mengikuti orang. Ya kan? Benar. Jadi Karena bukan setiap- hanya kita mengajak orang, Iya. kita pun diajak orang bagaimana betul. untuk menyelesaikan persoalan di dalam dunia pendidikan itu. Nah, itulah suka duka di sekolah gitu. Kemudian permasalahan itu kadang-kadang sampai ke rumah. Ya, rumah orang tua dipanggil karena anaknya punya masalah begini-begini. Orang tua didatangkan. Iya. Itu juga banyak suka dukanya. Karena orang tua yang dipanggil itu ada yang menerima, ada yang tidak. Untuk apa saya dipanggil? Memang guru nggak bisa menyelesaikan. Saya kan sudah menyerahkan anak ke sekolah. Iya. Kenapa masih dipanggil saya? Berarti kan saya membimbing anak di sekolah. Nah, misalnya dukanya di Iya. situ. Tapi misalnya kita gembiranya di situ, orang tua mengiyakan apa yang kita sampaikan, kemudian di rumah bisa dia ikut membenahi anak Iya, itu betul. sehingga anak berperilaku lebih baik. Di rumah dia nurut, di sekolah dia Iya. mampu menerima pelajaran. Akhirnya ketemu dengan orang tua itu, anak berhasil luar biasa. Alhamdulillah. Bangganya kita. Itu kalau misalkan orang tua di rumah juga ikut bantu ya Pak ya. Jadi Ya. nggak hanya diserahin ke guru-guru yang ada di sekolah aja. Ya. Peran orang tua juga Ya. harus lebih aktif gitu. Oke, ya. Nah, kalau Bu Endah ada suka dukanya? Pasti dong. Iya, di 135 itu karena awal saya ngajar, dari situ dari lulus sekolah terus langsung ngajar di situ. Ya, banyak banget suka dukanya. Bu, Pertama nih, Kalau boleh tahu itu waktu Iya. itu usia Ibu waktu pertama kali ngajar di 135 iya. itu berapa? Saya masih baru usia 20 tahun. Wah, masih. Iya, Masih menyuruh. muda, masih cantik-cantiknya tuh. Nah, 20 tahun terus di situ baru mulai ngajar, baru selesai kuliah. Terus ya udah banyak banget yang kadang-kadang belum siap ya, kadang-kadang masih grogi, muridnya gede-gede. Muridnya gede-gede, saya kecil gitu. ya. Ibunya mungil gitu ya. Ya, saya rada grogi gitu, tapi ya terus berjalan. Alhamdulillah. Yang bareng-bareng masuk itu kayaknya mereka yang angkatan lulusan tahun 83 itu. Mereka masuk kelas 7, Iya. saya baru mulai ngajar. Iya. Nah, itu jadi kayak temen itu. Jadi kayak temen ya, Bu. Enak juga. Kayaknya banyak sukanya ya daripada dukanya kalau saya sih. Alhamdulillah kalau begitu. Alhamdulillah. Jadi kesan-kesannya di masa sekarang tuh indah lah ngajar di 135. Iya, Alhamdulillah. Kayak gitu. Nah, Bapak, sekarang boleh diceritain proses perjalanannya Bapak dari menjadi guru di 135 sampai sekarang gitu. Ya, wah, ini panjang sekali ceritanya, tapi saya coba pendekkan aja ya. Oke, biar teman-teman yang lain tahu. Ya, proses jadi guru kami di tahun 80 itu hampir rata-rata guru diangkat tahun 80 jadi pegawai PNS atau jadi guru. Itu ada pendidikan res program ya, yaitu diploma. Kalau di sebelum diploma itu orang jadi guru ada namanya PGSLP. Yes. Nah, itu seperti rekan saya Pak Kuswahyudi, Pak Adi Murwoso, Pak Dadang Royana, Udah. kemudian Pak Bambang, Dwi Prasetyo, itu mereka itu di PGSLP. Pas di generasi saya dan bersama Ibu itu tahun 80, Diploma. diploma di UNJ diadakan pendidikan 1 tahun, Iya. tahun 80. Jadi hanya 1 tahun pendidikan, kemudian menjadi Mengajar. ikatan dinas, langsung dikirim mengajar ke 135. 135. masing-masing. Itu yang pertama. Tapi
setelah diploma kami menyesuaikan diri kebutuhan di sekolah, perlu pendidikan tambahan. Iya. Maka kami diberikan program ikatan dinas juga itu, namanya D2 atau D3. Itu di UNJ juga dibiayai oleh pemerintah, karena kami ikatan dinas. Iya. Diseleksilah guru yang sudah mengajar banyak itu, kemudian diterima sekian orang di UNJ, dibiayai itu oleh pemerintah. Kemudian Diploma 3. ya diploma 3. Setelah itu dianggap kurang lagi untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah, dibuka lagi S1. Iya. Nah, alhamdulillah itu juga saya tempuh untuk Ikatan dinas meningkatkan diri untuk persiapan mengajar di kelas sesuai dengan perkembangan kurikulum. Iya, betul. Ya, alhamdulillah dalam tahun 2 tahun itu selesai S1-nya. Alhamdulillah. Kemudian seraya dengan pendidikan pembelajaran di sekolah terus, kemudian ada tuntutan dari luar, kelihatannya kita perlu ilmu ini, ilmu itu. Nah, itu baru saya mandiri untuk mengambil S2. Nah, itu di swasta, Iya. itu biaya sendiri, dapat S2. Jadi dengan pendidikan yang ditempuh itu rasa-rasanya kita sudah bisa lebih lincah Ya. untuk menyampaikan ilmu pengetahuan itu kepada siswa dan menjalankan dunia pendidikan itu menurut kita sudah siap Ya. kita untuk melalui itu. Nah, setelah itu di sekolah kegiatannya terus berkembang dan bertambah apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan pengetahuan yang ada. Iya, betul, Pak. Ya. Jadi itu kan sebelum masuk ke 135. Boleh diceritain lagi pas di 135-nya tuh dari menjadi guru bahasa Indonesia terus sampai ke jadi wakil kepala sekolah ya, Pak ya. Ya. Nah, itu kan pasti ada prosesnya tuh. Boleh diceritain juga ke teman-teman Steelers. Ya. Wah, ini proses untuk meniti ke seluruh kegiatan di sekolah itu sebenarnya itu bukan semau kita, itu ada trik Ya. rekod yang harus dilewati Iya, sebenarnya, betul. tapi tidak tertulis, tidak formal dikatakan. Kita itu tergantung kepada kemauan dan prestasi yang kita lakukan, apa yang bisa kita jalankan di sekolah. Karena di sekolah itu ada katakan saja Balik kelas. apa itu tingkatannya. Seorang menjadi wali kelas, itu kira-kira ada persyaratannya. Iya. Itu pernah saya diterima sebagai wali kelas. Kemudian seorang menjadi pembina OSIS. Nah, pembina Ini OSIS juga tuh. dilihat dari bagaimana kiprahnya dengan siswa dan seterusnya. Iya, betul. Itu juga bukan mau kita sendiri. Itu akan dipilih, Iya. akan ditentukan oleh kepala sekolah. Iya. Jadi bukan kemauan sendiri Bukan karena kemauan memang sendiri, sudah akan dipilih. dipilih, Iya. ya. Kemudian nanti sebagai staf, Yap. pendamping kepala sekolah. Nah, staf ini apakah di staf kesiswaan, apakah di staf kurikulum gitu kan, apakah di staf prasarana gitu. Nah, itu juga ditentukan dan dipilih oleh kepala sekolah. Iya. Berdasarkan kemampuan yang ada. Iya, betul. Dilihat di situ bersama. Jadi semuanya mendapat kesempatan sebenarnya. Ya. Kemudian menjadi wakil, ya sudah banyak melewati. Staff. Iya, jenjang yang tadi. Tapi orang tidak tahu. Nggak tahu. Banyak ingin orang menjadi wakil, tapi dia tidak melewati jenjang ini. Nah, maunya yang instan gitu mungkin ya. Padahal nggak tahu di belakangnya itu ada prosesnya itu tadi yang disebutin Ya, Bapak. kira-kira trik itu dilewati semuanya, barulah dia dipilih sebagai wakil oleh forum, digiring oleh kepala sekolah. Iya. Dipilih beberapa. Jadi dari yang layak menurut kepala sekolah melihat trik rekod itu ini. Iya. Jadi baru Dipilih. menjadi dengan pemungutan suara. Iya. Nah, itu saya di tahun 2006 di zamannya Pak Kasmianto. Iya. Nah, itu saya mendapat kesempatan dipilih oleh rekan-rekan menjadi Menjadi wakil kepala sekolah SMP 135. Jadi mulai tahun 2006 menjabatnya ya, Pak. Sampai pensiun. Sampai pensiun. ya. Sampai Nah. pensiun. Kalau Bu Enda sendiri, Kalau saya ceritanya awalnya hampir sama. Saya ngajar terus, tapi saya nggak banyak seperti Bapak yang macam-macam yang staff dan sebagainya. Di 135 saya hanya wali kelas dan guru. Ya. Udah itu saja. Terus dari ekskul ya pernah ekskul saja, pembina ekskul gitu.
Terus sampai 2010 saya pindah. Nah, pindah di sekolah sana baru saya ditunjuk Iya. sebagai staf yang baru di sekolah baru itu. Ya udah, kalau di 135 itu ya seperti itu aja. Saya nggak banyak prestasi, Mbak. Nggak jadi Tapi pernah wakil menjadi wali kelas kan Iya, pada saat wali itu ya kelas Ibu. Terus ya, kalau sejak mulai ngajar di sana, terus dipilih jadi setiap tahunnya. Setiap tahunnya pilih jadi wali kelas. Ya. Selain sebagai pengajar, kegiatan Bapak apa aja sih? Di Di 135. Ya kita kan tahu bahwa sekolah itu di samping formal ada non formal, tapi mendukung formal. Itu disebut dengan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler, ekskul. Jadi ekstrakurikuler inilah banyak kegiatan, seperti misalnya PMR, Pramuka, Paskibra, kan? Kemudian apa itu OSIS, kan? Itu di ekstra semuanya, itu termasuk seni ya, atau band-band atau segala macam itu di ekstrakurikuler. Iya. Jadi untuk terjun ke ekstrakurikuler seorang guru atau pendidik itu kadang-kadang disesuaikan dengan bakatnya, dengan bakat dan karirnya ya, dan kemauan dan kemampuan sebenarnya. Tapi tidak banyak orang mau menerjuni ke situ karena dianggapnya kegiatan yang kurang menghasilkan dan ini itu. Insya Allah saya itu hampir semua kegiatan itu saya coba ikut serta bersama anak-anak, sehingga saya bisa mendapatkan pengetahuan dari situ. Iya benar. Di samping memberitahu apa yang saya bisa gitu. Iya. Misalnya di PMI itu ya, PMR itu. Jadi PMI itu saya menjadi instruktur. Wah. Itu angkatan ke-8 dididik di DKI. Dibimbing di PMI, lulusan di DKI angkatan ke-8. Waktu itu saya menjadi tenaga pengajar pendidikan PMR di PMI. Bersama almarhum Pak Sarwono, dia setelah saya diangkat di PMI, dia menjadi pembina PMR di SMP 135. Dia terkenal itu di SMP 135 PMR-nya. Yang paling kental itu Pak Sarwono. Pak Sarwono ya. Ya karena saya sudah diangkat di PMI. Saya bolak-balik ya PMI dan 135. Kegiatan itu ada pendidikan formalnya sebenarnya itu. Ya. Ada pendidikan formalnya, bukan begitu saja orang mau menjadi pembina PMR langsung bisa terjunnya. Ada kemampuan yang harus dia pelajari. Training pelajari ya. P3K, kesehatan, itu ada pendidikan formalnya. Itu namanya Puslatda, pendidikan di PMI. Alhamdulillah itu saya lalui ya. Kemudian yang kedua Pramuka. Ya, Pramuka itu ada pembina, kemudian ada penegak, ada pendega dan siswanya itu. Itu di sekolah itu ada 2 yang diangkat sebagai karir di Pramuka itu. Kagudep Putra, Kagudep Putri. Seorang Kagudep dari guru itu harus melalui pendidikan kepramukaan. Pendidikan kepramukaan. Jadi seorang guru itu dididik sebagai pendidik kepramukaan. Setelah dia lewati itu, baru dia terpilih sebagai Kagudep, putra atau putri. Kami waktu itu yang paling rajin itu Ibu Keti, Ibu guru Keti. kita. Ibu Keti. Halo. Itu Kagudep Putri. Kemudian saya sebagai Kagudep Putra. Putranya. Kemudian kami selalu berdua membimbing pramuka itu, termasuk Pak Haryanto, Pak Haryanto. Eko. Itu siswa yang paling aktif ya. di pramuka. Bahkan saya dengar Pak Haryanto itu dia masuk ke perguruan tinggi itu karena kentalnya organisasi yang dia ikuti, karena dasarnya dari pramuka itu.
Memang pramuka itu kelihatannya enteng gitu. Kelihatannya aja ya. Tapi itu kegiatan formal itu. Karena pramuka itu pinternya orang itu tahu nggak? Terampil ya. Bukan pinter dia cari ilmunya Ha-ha. di sekolah formal seperti SD, SMP, bukan. Di luar itu. Namanya kalau bahasa Jawa itu amang-amang, iming-iming, ngomong-ngomong lakukan Iya. ya. Jadi kita mendapatkan ilmu itu bergabung. Di situ kita ngobrol-ngobrol. Kemudian kita lihat. Ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol, kita lihat. Kemudian kita lakukan juga. Misalnya nih, mengikat. Ya. Ikatan seperti ini seperti apa? Itu kan kita lihat Iya. itu. Nah itu, dibicarakan itu, masukin ke sini, dimasukin ke sini, dibicarakan. Kok bisa begitu, kok bisa tali, bisa gerundel gitu. Itu amang-amang, iming-iming, ngomong-ngomong. Oh gitu. Ya. Baru Kemudian, tahu ini. kegiatan bersama itu mendapatkan ilmu pengetahuan. Iya. Satu sama lain saling mendukung. Dan sangat kuat. Misalnya punya harta ini, punya tenda, punya peralatan pramuka, punya jarum, punya ilmu apa itu peralatan kesehatan. Itu tas di masing-masing regu itu sampai benang putus sedikit pun kita tahu. Jarum hilang satu pun kita tahu. Teliti banget berarti itu ya. Karena memang kekuatan organisasi. Iya. Apalagi kalau ada temannya yang sakit, ada temannya yang kurang enak badan, ada teman ini, kita saling tahu ya. Makanya kan pramuka itu yaitu satu gugus. Iya. Namanya. Jadi gugus itu kekuatan pramuka. Jadi ilmu semua itu di sini. Jadi itu kadang-kadang kan orang melakukan malas. Iya. Dapat apa ya? Punya apa ya? Pikiran-pikiran. Ilmu apa? Tapi itulah pendidikan Banyak. non formal. Banyak ilmunya Non formal. di situ. Sekarang di olahraga. Iya. Di olahraga juga orang main poli nggak mau turun, nggak mau main. Ya kapan mau bisa? Iya benar. Ya kapan mau bisa ngajar ini? Orang dirinya saja nggak mampu. Iya. gitu. Nonton aja males Turun, mungkin iya, ya. coba bermain. Jangankan mau coba gitu, nonton aja males. Waktu di tahun-tahun 83, 81, 82, kita bersama anak itu main poli segala yang macam. Itu juara guru juga poli suka itu yang- turun. Ya, itu Siapa? Pak, alumni itu yang paling Siapa, terkenal ayo? main poli itu Ajabkan. Ajabkan. Tuh, Bang Abang Ajab, Ajab, Bang panggilan Ajab. anak itu Bang Ajab. Itu kalau main poli itu Hebat terkenal. gitu. Terkenal. Jadi Ada lagi yang orang kalau nggak turun, nggak terjun ke situ, itu pasti akan kaku dia menyampaikan maupun memberikan, apalagi membimbing. Kalau udah turun, terjun itu kalau membimbing itu bisa dekat kan. Iya. Jadi Betul. sambil tahu, sambil Iya, memberikan benar, pengarahan, benar. sambil mengikut sertakan. Benar. Jadi pinternya anak-anak itu sebenarnya nambah ilmu bagi gurunya juga. Guru itu bukan pinter terus dari luar udah pinter banget langsung. Kadang-kadang di lapangan kita temukan ilmu itu. Jadi SMP 135 itu kan 2 shift. Shift yang pertama mulai dari 6.30 Iya. sampai jam 12.20 ya. 12.20 break sebentar untuk sholat dan Bersih-bersih. seterusnya. Dan masuk yang siang kan. Masuk siang. 12.30 itu udah masuk yang siang itu. Iya, setengah satu. Masuk yang siang. Keluar nanti jam 7 kan. Atau jam 5. Jam 5, Pak. Ya. Jam 5, Pak. 30. 5 sore, Ya. 40. Itu kalau seharian itu, kalau seorang guru bertahan di sekolah, dia cuma ngajar pagi sampai jam 12. Iya. Ada nggak yang bertahan guru di situ kira-kira akal sehat kita itu? Agak jarang ya, mungkin pada Jarang, kan? pulang gitu. Kalau Nah, Bapak berarti itu- full tuh ya dari Full, pagi iya, gitu. dari Karena mengikuti pagi. kegiatan yang itu Terus. tadi. Saya diberikan Tuhan OSIS. untuk mau dan mampu untuk melakukan itu. Alhamdulillah. Saya hampir full selama Tiap dinas hari. saya itu dari pagi sampai Sampai sore. sore. Apa istri saya tahu di rumah kapan gitu. Ya, jadi berangkat waktu- gelap dari rumah pulang gelap. Tapi barengan Sudah Bu. maghrib itu. Ya, barengan. Tapi karena barang nggak terasa itu. Iya, karena ibunya ada di sekolah juga Nggak kan. terasa. Jadi kegiatan di luar mengajar tadi itu, Iya. itu yang membuat saya betah. Kemudian di organisasi, sebenarnya di luar juga saya masih mengikuti organisasi PGRI. Saya sebagai pengurus PGRI juga di Duren Sawit. Oh, Nah gitu, itu, Pak. itu ikut formal itu di luar itu ya. Lama juga itu saya jadi pengurus, jadi 5 tahunan lebih ya. Jadi pengurus Duren Sawit. Ya. Waktu itu ketua saya namanya Kak Karsa. Kak Karsa itu di Duren Sawit, itu guru SD. Dia ketua PGRI di Duren Sawit. Oh, gitu. Setelah itu, tidak cukup begitu rupanya. Di sekolah Ada kan lagi berarti. ada OSIS. OSIS itu kan organisasi. Iya, betul.
itu kan pengurusnya siswa. Pilih dari kelas-kelas, Iya, benar. dari pemilihan, ya kan? Ngurus OSIS Nah, dari kelas gitu. Itu nama terbentuknya organisasi kecil. itu. Iya. Jadi pengurus OSIS. Ternyata setelah lulus, siswa-siswa ini namanya alumni. Iya. Nah, alumni ini yang mempunyai bakat organisasi itu, ingin berkumpul. Minimal dalam satu angkatan ini, satu Iya. periode ini. Misalnya 81 atau Iya. 85. Itu berkumpul dulu. Berkumpul Nah, dari itu satu namanya angkatan dulu perkumpulan nih gitu. angkatan. Heeh. Itu kan organisasi. Iya. Jadi angkatan 81, Iya. angkatan 82, 83 dan seterusnya. Iya. Jadi banyaknya angkatan itu mau berdiri sendiri dan punya pengurus sendiri. Akhirnya ada yang berkembang bakatnya. Ya. Waktu itu saya di akhir dinas saya 2-3 tahun sebelum Ya, pensiun, sebelum, pensiun. saya sudah 3 mikir tahun. tuh. Ini nanti anak-anak sudah hebat begini, nanti bagaimana kelanjutannya. Iya, Pak. Nah, kami ngobrol-ngobrol berapa siswa termasuk Rina, kemudian Ilhamsah. Iya. Rina angkatan berapa ya, Rina? 81. Mbak Rina. Angkatan Rina 81. 83 apa? 81. 81 ya Rina. Iya. Berarti sama Enggak, bareng sama itu ya, Mas Har ya? Mas Har 83. Ini di awalnya ini Ilhamsah. Heeh. Ilhamsah Ilhamsah itu 86. 86 ya? Ya, 86. Ilhamsah 86. Kemudian Opi itu Opi itu Opi 82. angkatan 82. 82. Heeh. 82. Oh, 87, 87. 87. Dan ada beberapa Dini. Hah? Dini. Oh, Dini. Mbak Dini. Mbak Oh, Sadini, Dini. Mbak Sadi, Mbak Sadini. Sadini. Ah, Dini dan Inge. Inge. Nah, itu di awalnya kami berkumpul, saya bilang gini, bagaimana caranya terpilih ketua alumni. Iya. Iya. Gimana caranya terpilih ketua alumni sebelum saya pensiun. Iya. Karena menurut alumni, kalau bapak nggak ada, kayaknya hubungan ke sekolah kok kurang kental kan. Iya, Pak, ya. Jadi bagaimana supaya sebelum bapak pensiun sudah terbentuk itu pengurus gitu. Jadi waktu itu kami semacam serampangan itu memilih, merencanakan itu. Iya. Sudah pertemuan beberapa kali kajian, kira-kira siapa ya? Akhirnya tersebar kan, Iya. mau memilih pengurus. Memilih pengurus tersebar, termasuk Mas Hendri, Mas Dedi, itu semuanya sudah membahas itu. Udah masuk ke forum luas lah. Iya. Jadi dikaji, nggak begitu saja kan begitu kira-kira. Nah, itu awalnya. Ternyata terwujud itu. Mereka berkumpul, bertemu, kalau gitu udah diundang yang bisa-bisa diadakan di sekolah. Jadi rapat untuk membuat kepengurusan Iqbal Satili. Iqbal Satili. Nah, jadi itu awal mula terbentuknya Ya. Iqbal Satili. Iqbal Satili. Ini kira-kira Iqbal Nah. Satili. Ini pengurus yang pertama terpilih Fahrul Rozi. Fahrul Rozi itu pengurus yang pertama Yang terpilih. pertama. Kemudian setelah dia menjalankan kurang lebih setahun, kemudian dia banyak kegiatan Nah, di ini yang luar, kedua. takut terlantar. Iya. Kemudian oleh Dewan Pembina bersama pengurus angkatan-angkatan memilih menentukan ketua berikutnya, yaitu Mas Dedi. Halo Om Dedi. Nah, dan merapikan kepengurusan selama pengurusan Pak Rozi Iya. di pengurusan Mas Dedi ini. Kelihatannya semakin semarak. Nah, di antara angkatan yang banyak memberi kontribusi, saya hendak memuji dan memilih semua angkatan sama. Tapi di dalam karir ini Ya. yang menonjol itu angkatan 86. Ini berbangga ini 86. 86 itu membuat memori buku angkatan 86, Ya. yaitu The apa yang Legend. disebut? Lihat The apa? Legend. The Legend. The Legend Heeh. Memori Heeh. angkatan 86. Ini ditulis oleh rekan-rekan bersama alumni angkatan 86 Iya. di prakarsai yang kuat itu Ilhamsah. Ini Waktu itu ya. ini tidak banyak guru yang menerima karena cetaknya tidak banyak waktu itu. Iya. Dan ini saya serahkan kepada Ketua Iqbal, Mas Dedi, untuk dikembangkan di Iqbal. Tuh. Bacalah buku ini, memori angkatan 86 ini dikembangkan di Iqbal. Sebenarnya sebelum itu, di sekolah kita memang sudah terjadi tulis-menulis. Iya. Sudah terjadi. Ada namanya majalah. Nuansa. Majalah
Dulu namanya Sagama. Oh. Sagama, Jadi Sagama kok Sagama. nggak enak di Anunya memori gitu. di- Maknanya apa gitu kan? Sagama. Kemudian Steel. Still. Kalau di Still. Kemudian berubah menjadi nuansa. Nuansa, ini nuansa. nuansa. Nah, ini di tahun nuansa aku ini nih nuansa. Selalu mengorbitkan Iya. guru atau siswa atau karyawan yang pada saat terbit itu dia sedang menanjak, sedang punya karir. Prestasi, karir. Nah, saya dikutu di sini, itu di zaman Pak Pak Kasmianto, Kasmianto. menjadi ketua koperasi. Jadi koperasi kami waktu itu luar biasa. Ini judulnya Pembang. Yang mana? Indahnya apa? Nah, Ini. Koperasi Serba Usaha SMPN 135. nah, jadi kerjasama. Iya, jalin kerjasama yang harmonis dengan sekolah. Sekolah. Nah, kemudian ini di zaman Ibu Umi nih. Iya, ini meretas prestasi gemilang menuju sekolah cemerlang. Ya, ini setelah saya jadi wakil ini yang begini-begini. Jadi wakil. Kemudian masih di zaman Bu Umi juga Umiati, mengorbitkan di sini yaitu ada Pak Salma Sujoko. Berarti di bidang seni nih. Punya karir di bidang seni prestasi itu. Ini kebanggaan luar biasa di DKI karena waktu Hardiknas kami buka pameran di Cibubur. Majalah ini saya bawa dilihat oleh sekolah-sekolah lain. Sekolah lain ada yang Belum. membuat majalah tapi belum menjadi majalah, baru berupa bulletin misalnya, apa semacam agenda gitu kan, belum secetak bersih seperti kita 135 135 dan berarti bertahan dua. lama. Di masa pensiun, Bapak kan pensiun tahun 2018 ya. Terus dari 2018 sampai sekarang tuh kegiatannya Bapak apa? Ceritain dong, Pak. Oh gitu ya. Wah, ini masa pensiun kan harusnya tidur-tidur ya kegiatannya. Santai-santai Ya. gitu ya, Pak. Tapi saya tergiring oleh situasi lah dan keadaan sikon kata orang sekarang itu. Sikonnya itu pas saya pensiun 2018, Ibu kan udah pindah itu ke SMP 99. 99 Rawamangun. Iya. Ya, Pulau Mas. Jadi Pulau Gadung sih. untuk kegiatan awalnya saya ngantar dia pagi-pagi, kemudian sore dijemput. Iya. Nah, itu. Selama dia dinas, itu rutin itu. Nah, jadi Nggak pernah bolos ya, Pak? nggak pernah bolos. Cuma ada satu keuntungan dengan kegiatan rutin itu. Begitu saya antar dia pagi di sekolah, turun di sekolahnya, saya turun itu masuk pedroom. Iya. Saya udah siap dengan pakaian olahraga. Tiap pagi. Olahraga pagi. Ya, selama dia belum pensiun, saya paksakan untuk olahraga. Lari atau main sepeda atau banyak alat-alatnya di situ. Di sana, Set up, ada di situ semua kan. Kita tinggal lakukan itu. Rutin itu hampir 2 tahun itu. Awal 2018 18 itu sampai 2019 akhir. Awal 2020. Awal 2020. Nah, itu rutin saya lakukan setiap pagi hampir 2 tahun itu masa pensiunnya kan. Kemudian setelah dia pensiun kan berdua di rumah kan. Berdua di rumah. Ngapain deh tuh? Berdua-duaan tuh. Ya, karena rumah selama ini ditinggal gelap, Kosong. dimasukin Gelap gelap. lagi. Jadi ya kayaknya berantakan ganda. Ya kotak-kutik di rumah itu aja terusan kami itu. Nanam ini, nanam itu, pelihara ikan, itu menyenang-nyenangin Yeah. gitu ya. Melalaikan diri asal jangan berhenti. Ya yang paling kental untuk membawa bekal. Itu yang harus kita tambah gitu kan. Iya, Pak. Karena selama ini Akhirat. mungkin banyak tertinggal karena kesibukan kita terlambat dan seterusnya. Kita berupaya untuk menambah bekal itu. Kalau bahasa Islamnya itu untuk bekal akhirat. Gitu. Betul. Nah itu kita berjuang di situ. Jadi untuk aktivitas rutin lain ya tinggal memantau anak-anak dan Iya. cucu. Nah, jadi MC kan sekali-sekali itu. Ngomong cucu.
Jadi itu aktivitas kami untuk Selepas pensiun. di awal pensiunnya ibu dan saya menjelang tahun ketiga gitu. Iya. Tahun ketiga. Jadi memang belum banyak aktivitas lain. Dan kami beradaptasi dengan lingkungan. Karena bayangkan itu waktu masa dinas kami pergi misalnya jam 5. Udah berangkat. Pulang itu sampai di rumah jam lewat maghrib. Kapan kita bertetangga? Kapan gini nggak ada. Jadi akhirnya seperti mulailah pekerjaan bersosial, bertetangga. Itu dengan aktivitas keagamaan tadi misalnya berjamaah, kumpul pengajian dan seterusnya. Akhirnya ya kayak sibuk di sekolah juga. Tapi udah beda ininya. Dan saya memang sudah rutinitas dari Rawamangun tadi untuk lari-lari dan olahraga. Ya bersepeda kelompok di RT lingkungan. Iya, di lingkungan rumah, sekitar rumah. Mulai dari pagi itu sampai jam 9 lah pulang. Terus sampai ke Keranggan, ke kota. Oh, dari Jati Bening situ sampai ke daerah Cibubur berarti itu ya? Iya. Sampai jam Masih 9. kuat ya Pak? Ada 12 orang, 9, 6, 4 gitu jalan. Biasanya hari apa? Hari Minggu gitu biasanya? Itu Malah hampir tiap hari. Hampir setiap hari? pagi-pagi ya. Oh. Ya untuk cuma mempertahankan stamina aja. Iya. Gitu ya. Jadi itulah kegiatan cuma belum mengarah ke bisnis, belum ada. Untuk nambah ini tinggal anak-anak aja dipantau. Kita udah ngobrol banyak nih, Bu Endah, Pak Latif. Sekarang aku mau minta harapan untuk Still TV untuk kedepannya. Boleh dimulai dari Pak Latif dulu. Wah, ini luar biasa Mbak Eni. Jadi Still TV ini dari saya pribadi. Saya bangga ya atas kegiatan Alhamdulillah. ini. Kenapa saya bangga dengan Still TV ini? Ini kan sarana yang dapat mempertahankan, Betul. tukar informasi, Betul. dan saling tahu, dan mengembangkan kreativitas. Iya. Kreativitas. Nah, ini yang membuat perekat penjalin antara satu sama lain, Iya, alumni betul. dengan guru. Yang kalau kita sebut alma mater SMP 135, bahkan ya sudah ke dunia luar, ya kan? Artinya dunia luar, di luar lingkungan 135, sekolah-sekolah lain bahkan bisa viral ke negara-negara lain pun bisa. Nah, itu harapan kita, ini diteruskan. Kemudian yang paling kita berharap pengurus IKBA ini, pengurus IKBA ini dapat memayungi Still TV ini, ya kan, mendorong, mendukung dari segi pengetahuan, dari segi dana, dari segi kesempatan, dari segi celah-celah, dari segi ide dan apa, banyaknya siswa itu lewat IKBA ini sudah terhimpun gitu. Iya, betul. Tinggal kita menyalurkan ke Still TV ini. Ya, Still TV ini juga tidak bisa berkembang apabila kontribusi lain itu tidak nggak mendukung. Jadi memang butuh support. Ya, butuh support yang kuat itu. Jadi yang kuat itu kan organisasi tadi, ikatan. Nah, maka itu kita berharap bahwa siapapun nanti menjadi pengurus IKBA, ya, sekaligus ini mungkin pesan dari pembina bahwa pengurus harus betul-betul memikirkan Still TV ini ya jangan dianggap sebelah mata lah, jangan dipandang sebelah mata. Ini ada luar biasa. Justru ini yang bisa memiralkan hal-hal yang baik. Dan di sini ikat terus, gali terus, yang penting terlibat. Betul. Baik guru, alumninya, bahkan bila perlu siswanya masih sudah menjerat ke keluarga ya. Iya, Keluarganya alumni kan. Insya Allah nanti buat Pasti kedepannya. keluarga guru dan seterusnya. Jadi sudah luar biasa ikatannya itu. Nah, jadi itulah yang kira-kira harapan kita pada Still TV. Saya yakin ini pengurusnya sudah luar biasa. Bisa tampil begini saja sudah luar biasa. Saya sejauh mana nanti bisa bantu atau bisa berkontribusi, Terima saya tidak bisa kasih. berjanji, tapi
Saya berharap besar apa yang bisa kita lakukan bersama. Insya Allah. Minimal doa saya selalu mengiringi lah. Terima kasih banyak Bapak, amin. Terima kasih. Bu Endah, mungkin ada... Ya, kalau saya pokoknya terus ya Steel TV ini jangan sempat reda, pokoknya terus aja. Ya. Ambil terus cari kesempatan-kesempatan yang lebih luas ya. Yap, betul Ibu. Ya, gitu aja. Semakin berkembang ya Bu, minta doanya. Jangan berhenti, jangan putus asa. Amin. Gitu aja. Terima kasih hari ini buat Bapak dan Ibu sudah mau hadir di Steel TV. Ya, beri kesempatan. Ya. Dan jangan lupa di like, share, and subscribe. Komen yang banyak. Aku Ani, out.